ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Bagaimana puasa seorang 3 tahun ini, tahun lalu masih ada utang? Besok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari lagi masih boleh puasa. Hai ibu yang kemarin masih tinggal 4 hari, bayar 4 hari. Ini ada hadisnya jelas. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh lagi puasa. Yang tak boleh itu puasa sunat. Dulu sebelum nisfu Sya'ban dia memang tak pernah puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dia puasa sunat. Boleh apa tak boleh? Tak boleh. Tapi puasa qadha boleh. Puasa kafarat boleh. Puasa fidyah boleh. Maka bayarlah hutang yang kemarin. Ibu-ibu bayar, ibu-ibu bayar, ibu-ibu bayar. Ustaz ni kenapa ibu-ibu aja yang disuruh? Karena ibu yang punya hutang. Rupanya laki ibu tu 10 hari pula dia berpuasa. Bapak-bapak bayar hutang. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tak ada tawar menawar. Maka yang kemarin ada tinggal puasa. Ibu yang paling banyak tinggal puasa. Waktu menghamilkan anak 30 hari tinggal. Lahir anak, menyusukan anak 30 hari tinggal. Tahun kedua menyusukan anak 30 hari tinggal. Anak-anakku, untuk kalian yang lajang perkasa, 1 orang kalian 90 hari mak kalian tak puasa. Di tahun berikutnya dia mau puasa lagi, adik kalian pula lahir. Ya kalau anaknya 2, do re mi fa sol la si do, langsung kami redu. Berapa utang puasanya? Bayar. Amalan apa yang dikerjakan untuk mencapai malam Lailatul Qadar? Siangnya siap. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa itu arti siam? Tahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Siam. Itu nama ibadahnya, siam. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku mata aku memang bertahan dari subuh tadi sampai maghrib tak buka-buka. Itu bukan siam, itu namanya niam. Tidur. Siam itu tetap beraktivitas, tapi tetap menundukkan pandangan. Misal nampak orang pakai baju besar kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Sikit-sikit aja. Tahan lidah, tak boleh cakap yang tidak-tidak. Siam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya saya sudah hamil 3 bulan tak ada suaminya, bersuami. Ya, siap. Ya, jangan kita bicara aib orang lain. Diam. Tapi aku udah TM ni gimana? Nanti habis maghrib kita sampai. Jadi siangnya disiapkan dengan siam, malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Tegak. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam di tengah malam karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis maghrib ke isya, habis isya dengarkan kultum, habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah jam 10 tidur. Jangan lagi nonton TV, nanti payah bangun tahajud malam. Jam 10 pulang tidur. Aku tak terbiasa tidur jam 10 Pak Ustaz. Gimana biar bisa tidur jam 10? Ambil antimo, makan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Yang membangunkan ibu siapa? Bapak yang membangunkan ibu. Rahimallahu imra'an. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya. Kalian yang membangunkan. Sekarang dunia sudah terbalik. Ibu itu pulang bawa air 1 gayung. Abang tak kenapa tidak? Ini dah mau antar semua. Tak jelas bagaimana kapten mana pasukan. Maka dibuatkan pengajian ini oleh PGRI Asahan dan pengajian Az-Zihniyah. Ambil air Pak, percikan wajah ibu.
Ikan boleh. Bangun. Itu kalau yang udah nikah 20 tahun. Yang pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Bentangkannya lah sajadah, masya Allah. Sajadah apa nih bang? Sajadah cinta. Usolli sunnatan tahajud rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Tak saya lanjutkan. Nanti makin saya lanjutkan banyak yang menyesal. Kenapa lah tak ini imam dulu? Ini kan Ustaz. Macam suara Ustaz berserak-serak di Tanjung Balai Asahan. Berserak-serak di kisaran nih Pak Ustaz. Kenapa orang Kabupaten Asahan ini enak-enak suara? Hebat. Rupanya dulu katanya waktu Nabi Daud makan sirih, dibuangnya sepahnya ke Kabupaten Asahan. Itu cerita itu saya dengar dari kecil dulu. Nabi Daud makan sirih, dibuangnya sepahnya di Kabupaten Asahan. Sekarang baru saya berpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Mana ada daun sirih di Mesir? Tapi yang penting suaranya mantap-mantap. Juara qasidah Piala Presiden dari Kabupaten Asahan. Luar biasa. Apakah ibadah? Oh belum selesai dari tentang malam dulu. Maka tahajud tiap malam 8 rakaat, 2 rakaat malam. Yang sudah witir tadi di masjid jangan tambah witir lagi. Habis itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditanya sama istrinya, kenapa bang menangis bang? Masa lalu yang begitu hitam. Kenapa bang menangis? Ada ibu ingat adinda. Abang ingat apa? Mantan. Alamat tak makan sahur. Dosa-dosa itu tak usah diceritakan. Jangan dari dalam. Apa yang abang sedihkan di dalam hati? Apa isinya? Kau belahlah kau tengok. Insya Allah beramal dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah akan berikan Lailatul Qadar insya Allah. Suatu malam seorang laki-laki tertidur, lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai. Maka dia pergi ke sungai, ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Lalu pas dia cedok air membeku macam es batu. Lalu dia ingat, inilah malam Lailatul Qadar. Dan dia berdoa, doa yang dia panjatkan. Dia tak punya anak, tapi ada keponakannya tidur di rumah, dia jaga. Ya Allah, jadikanlah keponakanku ini salah satu dari wali-walimu. Akhirnya keponakannya itu menjadi wali Allah. Itulah dia Khatib Sambas, Syekh Khatib Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Tapi jangan gara-gara cerita ini tiap malam masih mengintip pokok sawit dan tumpang orang. Dipasang pula CCTV. Tak ada tumpang-tumpang Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Makna Lailatul Qadar adalah tiap malam beribadah. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar Pak Ustaz? Allah tidak memberitahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak beritahu siapa yang dapat doa titik di hari Jumat. Allah tak beritahu siapa yang dapat solat wusta. Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap. Andai tahun lalu Abdul Somad sudah dikasih tahu malaikat, hai Abdul Somad, kau sudah dapat Lailatul Qadar, dijamin tahun ini tak solat sekali. Ustaz tak terawih, udah tahun lalu dah siap dah. Makanya kita senantiasa beda orang yang udah dapat dengan belum. Setelah Ramadan ada perubahan. Ustaz, bapak tu dulu orangnya pelit, tapi setelah Ramadan kemarin sekarang dia baik Pak Ustaz. Dulu kalau nyumbang 2000 perak loh, sekarang 2500. Apakah ibadah puasa di bulan Ramadan kita sah apabila kita ada hubungan pacaran?
Hubungan laki-laki perempuan tidak ada ikatan nikah, tidak ada hubungan mahram, haram. Jadi gimana Pak Ustaz? Udah putusin aja. Kan ada bukunya tuh. Udah putusin aja. Nanti kalau dia diambil orang lain gimana Pak Ustaz? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Saya aja yang kurus hitam tak ganteng ini berserak-serak perempuan ngejar-ngejar. Apalagi kalian anak kisarannya ganteng-ganteng. Setelah itu caranya nangkan hati orang baru putus. Setelah imsak apakah masih bisa makan minum? Maroko tak ada imsak. Yang ada imsak itu cuma di Indonesia. 2 kali saya puasa di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana nih? Kalau ditelan batal, kalau dimuntahkan saya. Mantap. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. 10 menit menjelang azan itu sirine rusak, tahu lagi. Maka suara tak begitu tinggi. Jadi kalau imsak, gosok gigi, mulut bersih, baca Quran agak 50 ayat, maka nanti waktu azan mulut sudah bersih. Itu makna imsak. Tapi bukan lampu merah, masih kuning. Mana tahu kalian terlambat bangun pas imsak. Imsak. Ambil nasi sambal belacan, masukkan blender. Habis itu ambil pipet 2. Nama itu sama oleh ada imam Syafi'i. Jangan kalian sangka itu lampu merah, belum lagi. Wah, ini mantap nih, pakai tulis Arab. Ini pasti yang nulis ini anak pesantren Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bagus. Ini kadang-kadang orang nulis ASS WRWB. Tak tahu dia ASS itu apa artinya. ASS, maaf cakap. ASS bahasa Inggris pantat artinya. Dan tulis lagi ASS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana derajat hadis man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran? Siapa yang gembira menyambut Ramadan, diharamkan Allah jasadnya dalam api neraka. Sudah ditulis Abdul Somad LCMA di internet. Buka HP. Inilah enaknya kalau kalian dengar ceramah ustaz yang zaman now. Buka HP, buka di Google, tulis di situ hadis palsu Somad Riau Pos. Itu keywordnya, hadis palsu Somad Riau Pos. Judulnya hadis palsu, penulisnya Abdul Somad, ditulis di koran Riau Pos 5 tahun yang lalu. Hadis palsu Somad Riau Pos. Itu udah saya tulis di koran. Tapi hebatnya koran digital, koran cetaknya ada di rumah, koran digitalnya ada. Nampak tulisan paling atas. Tulisan paling atas, meneliti hadis palsu. Sudah ditulis Abdul Somad, diupload di internet 19 Juli 2013. Nanti yang udah dapat meneliti hadis palsu, ada di situ disebut hadisnya palsu. Jangan lagi diriwayatkan. Orang yang meriwayatkan hadis palsu, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Nauzubillah. Banyak hadis-hadis sahih yang lain. Kenapa pakai hadis yang palsu? Pak Ustaz, saya pernah baca sebuah buku berjudul Islam, karya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dari Pakistan. Dia mengajar di Oxford University, Cambridge University, Inggris, yang berpendapat bahwa sholat itu 3 waktu.
Ada juga yang pernah menyampaikan sholat 3 waktu didukung oleh hadis Nabi. Yang ingin saya tanyakan, ayat Al-Quran mana yang menyebut sholat 3 waktu? Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasatil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu ayatnya. Apa latar belakangnya? Apa bagaimana pelaksanaan teknisnya? Ayat Al-Quran jangan kau pisahkan dengan hadis. Nanti kau jadi orang ingkar hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, kuturunkan pada engkau Al-Quran litubayyina linnas, supaya kau jelaskan isinya. Ayat Al-Quran dijelaskan oleh isinya oleh Nabi Muhammad. Hadis mutawatir tentang pelaksanaan 5 waktu berjamaah. Tidak ada ikhtilaf antara ulama. Kalau riwayatnya 1 namanya gharib, kalau 2 namanya aziz, kalau 3 namanya masyhur, kalau 4 namanya mutawatir, 4, 10, 30, 300, 500. Hadis mutawatir tak boleh diingkari tentang sholat 5 waktu. Sekarang banyak aliran sesat. Kau sholat berapa kali? Aku sholat 5. Oh, sholat itu 3. Oh, inilah terjadi selama. Tak betul. Maka jangan sampai ikut aliran-aliran sesat. Bagaimana cara mengatasi suami yang mengutamakan game Mobile Legend daripada memenuhi kewajibannya sebagai suami? Apa hukumnya? Makanya menikahlah dengan orang yang soleh, bukan soman. Soleh. Kalian yang gadis-gadis yang belum menikah, carilah yang soleh-soleh. Di mana dia? Tak jauh dari sini. Disebut yang soleh, yang dah nikah pula yang senyum. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz, rumah kami besar, mobil kami mewah, dibelikannya perhiasan, tapi dia tak sembahyang Pak Ustaz, tak ada nikmatnya hidup, berasa tidur sama babi hutan. Tahankan. Dulu datang soleh-soleh Minang tak mau, mampus. Kasar sekali Ustaz ni ngomongnya. Oleh sebab itu maka ini yang sudah terjadi. Nasi sudah jadi tai ayam. Laki tak sembahyang, main game online, ibu cerita bubur ayam juga lagi. Ini gimana ceritanya ini? Kenapa suami kepala rumah tangga? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para laki-laki, anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, jaga istrimu, jaga anakmu, naro, dari neraka jahanam. Kalian jaga istri anak kalian. Kenapa kalian asyik main game Mobile Legends? Kenapa kalian main gaple? Kenapa kalian main domino? Kenapa asyik main itu saja? Oleh sebab itu ketika menikah, nanti minta buatkan kursus di Masjid Agung, kursus pranikah. Tanggung jawab laki-laki ada 5: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau yang 5 ini tidak kalian berikan kepada mereka, mereka akan menuntut di padang mahsyar. Sebesar apapun amal kalian akan dituntut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Yang laki-laki, berhentilah kalian ambil mobil legend. Apa mobil legend? Jadi suami kami yang udah begini bagaimana Pak Ustaz? Ibu, kalian punya 6 orang wali. Kalau laki kalian tak sembahyang, suami kalian tak betul, kalian ngadunya ke 6 wali. Siapa 6 itu? Abang, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ayah, datuk, abang ayah, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mengadu kalian pada yang 6 ini, mereka yang memanggil suami. Mobile Legend, sini kau sudah. Oh berhenti kau main-main ni. Oh tidak, kusumpatkan HP ku telinga kau dulu. Ustaz, kami minta petunjuk Pilkada Sumatera Utara. Kan udah ku bilang tadi, cari pemimpin macam Pak Abdul Manan Simatupang. Peduli pada agama, siap membangunkan sekolah agama, pondok tahfiz Quran. Anak-anak kita yang tamat dari Kairo diangkatnya jadi imam, dimuliakannya ulama, beradab kepada ulama, memuliakan alim ulama. Pilihlah dia. Tapi kalau tidak, maka kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
Nama saya tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Pertanyaan saya, kedua orang tua saya kirim salam sama Pak Ustaz. Wa alaiki wa alaihi assalam. Jadi kalau ada orang kirim salam sama kita, Ustaz, ayah saya kirim salam sama Ustaz. Kan gitu caranya. Wa alaika wa alaihi salam. Engkau dan dia juga semoga diberi Allah keselamatan. Udah itu aja, tak ada tanyaan. Ayah dia sudah mendoakan 3 untuk saya. Jangan kalian sepelekan, 3 doa dia untuk saya. Assalamualaikum, hai Ustaz Somad, selamat badanmu, selamat ilmumu, selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat anakmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untukmu. Wa barakatuh, barokah hidupmu, barokah matimu, barokah amalmu, barokah ilmumu, barokah duniamu, barokah hartamu, barokah akhiratmu. Jangan main-main dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya salam itu dibagi. Saya diundang sama mahasiswa di hotel. Ustaz, nanti ada acara seminar di hotel, datang ya? Ya. Begitu saya datang, apa kata dia? Welcome. Apa kau bilang? Welcome. Well, bagus. Come, datang. Welcome, datangnya bagus. Baliknya? Good morning Ustaz. Good, bagus. Morning, pagi. Good morning, paginya bagus. Siangnya? Siapa kalau welcome? Oh, makan sambal belacan, welcome. Oh, Ustaz ini anti bahasa Inggris ya? Enggak, kami tak anti bahasa Inggris. Di pesantren kami belajar bahasa Inggris, di sekolah kami belajar bahasa Inggris, di Mesir kami belajar bahasa Inggris. Saya tidak asing dengan bahasa Inggris. Bahkan di Maroko wajib pulang ambil bahasa Perancis. Siapakah nama kamu? Komong tu tapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis Institute, Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Saya tak bisa bahasa Perancis, bisanya bahasa Arab dan Inggris. Je ne parle pas français, parle anglais, arabe. Tentang kata bisa, sikit-sikit bisa. Tapi bahasa Arab doa, makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, itu salam saya pertama tadi. Salam yang kedua tak boleh dijawab, itulah salam imam waktu sholat zuhur tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak boleh dijawab. Dan keluarga jawab Waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Ini kami pulang dari Kisaran menuju Tanjung Balai, nanti malam kami ke Labura, besok pagi kami ke Labusel, dari Labusel langsung ke Dumai. Dalam perjalanan lewat di makam, berapa makam kami lewat, kami ucapkan salam, Assalamualaikum ya alal kubur. Kami tak ingin mendengar jawabannya. Andai dia menjawab, Waalaikumsalam. Saya punya teman, setiap saya mau sholat, dibilangnya untuk apa kau sholat? Kau belum awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Pret. Ini orang mengaku mengaji tasawuf, tapi isinya tasawuf, bukan tasawuf. Awaludin ma'rifatullah, awal muasal agama mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis. Awaludin ma'rifatullah, bukan hadis Nabi, tapi ungkapan ulama tasawuf akidah. Bagus, pokok pangkal mengenal Allah. Tapi orang yang tidak sholat setelah akil balik, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat sengaja, faqad kafara ji'ara, kafirlah dia secara nyata. Jadi jangan kalian sampai tak sholat. Nabi Muhammad SAW sampai meninggal dunia tak pernah meninggalkan sholat. Kalau ada tuan guru, tuan syekh, mursyid, khalifah mengaku ahli hakikat tidak sholat, tinggalkan. Idza ra'aita rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air. Ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air. La tantar, jangan kau tertipu, dia penipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya sholat berjamaah.
Al-istiqamah, satu istiqamah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada kau memiliki 1000 karamah. Ada orang bisa sholat maghrib di Makkah, sholat isya di Madinah, tembus dia, setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqamahnya sholat berjamaah. Yakin? Dia yakin tak habis suara. Bagaimana hukum menyimpan uang infak masjid di konvensional? Pindahlah ke bank syariah. Sekali lagi aku pesankan, pindahlah ke bank syariah. Kalau perlu, bank konvensional, BPD, bank pembangunan daerah, robah jadi bank syariah. 2 provinsi sudah merubah. Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, doktor dari Al-Azhar Kairo, hafal Quran, dirobah jadi bank syariah. Aceh berhasil merubah jadi bank syariah. Malaysia, saya ceramah di Kuala Lumpur, bank rakyat Malaysia, bank konvensional berubah menjadi bank syariah. 5.000 pegawainya Muslim, bank syariah. Bahkan Cina, non-Muslim, Hindu, Buddha, Keleng, Cina menabung di bank syariah karena pembagian hasil yang luar biasa. Ini jihad ekonomi kita, hidupkan ekonomi umat, bangkit ke bank syariah. Apa boleh uang infak masjid disalurkan kepada fakir miskin atau anak yatim? Orang yang berinfak untuk masjid, maka niat awatnya untuk masjid. Innamal a'malu binniyat. Orang yang bersedekah untuk anak yatim tak boleh dialihkan ke masjid. Innama ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang memakan sedekah anak yatim, innama ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Maka di perut mereka api neraka jahanam. Makanya kotaknya dibuat kotak yatim, kotak miskin, kotak MDA, kotak infak masjid. Yang tidak untuk masjid boleh untuk operasional lampu, air, operasional para ulama ustaz, operasional. Yang dulu semuanya itu 7 dalam baitul mal. Baitullah, masjid, tempat solat. Baitul mal, tempat harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 harta. Infak, zakat, wakaf, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah diletakkan di baitul mal. Kertas terakhir. Ini mesti dibacakan karena dia nulisnya pakai ketik di print ini. Itu tak dibaca sumpah kita. Assalamualaikum WRWB. Pak Ustaz mohon penjelasan. Apa hukumnya bagi wali menunda-nunda pembagian harta warisan orang tua sampai kurang lebih 19 tahun tak dibagi-bagi? Kalau saya meninggal hari ini, setelah 2-3 hari kumpulkan ahli waris, bagi harta warisan saya. Karena kalau tidak, kalian yang memegang makan haram, dimakan duit haram. Selama 19 tahun ada pula yang meninggal, pembagian kacau balau, anaknya mau sekolah, tak semua ekonominya mapan. Ingat, duit haram kau makan. Dari nasi sepiring berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur ke otak, isi otakmu haram. Nasiyatin katibatin khati'ah, ubun-ubun kotor hitam karena makan haram. Duit haram kau bawa pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah saya heran tak ada perubahan Pak Haji itu Pak Ustaz. Sebelum berangkat haji dulu bercelana pendek, sesudah balik ini tak bercelana sama sekali. Gara-gara apa? Gara-gara duit haram. Kau sedekahkan duit haram tadi, duit yang belum kau bagi, kau ambil karena tak ada yang menghitung, tidak ada yang mengaudit. Akhirnya kau bagi. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Pertanyaan terakhir, bagaimana orang tua kami di alam kuburnya? Karena anak-anaknya yang selalu bertengkar berkelahi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain.
ayahmu tak memikul dosa anak-anaknya. Anaknya sudah diserahkannya ke pesantren Darul Ulum, sudah disekolahkannya agama, dimasukkannya pondok tahfiz, tapi setelah tamat anaknya tak mengamalkan, maka tanggung masing-masing. Tapi kalau orang tua tak memasukkan anak sekolah agama, tak dimasukkan ke pesantren, tak dimasukkan ke sekolah Al-Wasliyah, tak masuk pesantren sekolah Muhammadiyah, tak masuk ke sekolah agama, akhirnya anak itu jahil, maka tanggung jawab ayah ibu ada 5: kasih anak makan, kasih anak pakaian, kasih anak tempat tinggal, kasih mereka pendidikan agama. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan ditanya tentang anak-anakmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai acara pengajian ini, anak-anak yang belum juga belajar agama, di dalam kepalanya ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran, hadis, fikih. Maka tidak ragu kita meninggalkan mereka. Mereka yang akan memimpin negeri ini, mereka yang akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda, berikan kami hidayah, wat-tuqa, tanamkan rasa takut dalam hati kami, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berikan kami kecukupan ya Allah. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari yang haram. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda-mudi kaum muslimin muslimat. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak muda kami, bil khusus Kabupaten Asahan, dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, kami selalu bersyukur padamu, wa husni ibadati, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali guru-guru kami yang sudah mendidik kami. Kami tak dapat membalas budi baik mereka ya Allah, hanya Engkau yang dapat membalas mereka. Andai mereka sudah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah. Andai mereka masih hidup, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Berikan mereka kebaikan, sehatkan mereka, selamatkan dari para malapetaka, bencana, kesukaran dan kesulitan hidup ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. ربنا يا ربنا 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 ربنا يا ربنا